Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Faktur Rahman Al-Banjari SEME, kami dari kelompok manajemen kelas B yang beranggotakan saya Ragam Pangestu dengan akhiran NIM 74. Saya Ditya Ramadhan Wibowo, akhiran NIM 42. Saya Muklis Arjansa dengan akhiran NIM 45. Saya Happy Setiawan dengan akhiran NIM 67. Saya Muhammad Irfan Hoiri dengan akhiran NIM 64. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang bersaing dalam pasar untuk produk atau jasa yang sifatnya homogen atau seragam, sehingga tidak ada penjualan atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar pertanian. Sebagian besar pasar pertanian dapat mendekati persaingan sempurna. Misalnya pasar untuk produk pertanian umumnya memiliki banyak petani yang menawarkan produk serupa seperti sayuran, buah-buahan, dan produk pertanian lainnya. Yang kedua, pasar komoditas. Pasar komoditas seperti minyak, gas, atau logam bisa mendekati persaingan sempurna. Komoditas ini seringkali bersifat homogen dan ada banyak produsen yang bersaing di pasar global. Dan ketiga, pasar buruh. Pasar buruh tenaga kerja dalam beberapa industri atau pekerjaan tertentu dapat mendekati ke kondisi persaingan sempurna. Misalnya dalam pekerjaan dengan keterampilan yang umum dan mudah digantikan seperti pekerjaan di sektor jasa. Dan selanjutnya pasar barang konsumsi massal. Beberapa pasar barang konsumsi massal seperti sabun, pasta gigi, dan sereal dapat memiliki karakteristik persaingan sempurna karena produk-produk ini seringkali dianggap homogen. Dan selanjutnya pasar penyediaan daya listrik. Dalam pasar wilayah, pasar penyediaan daya listrik dapat mendekati persaingan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik, seperti banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga individu atau perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Produk homogen. Produk yang dijual oleh semua penjual adalah homogen atau identik sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus atau satu produk dengan produk lainnya. Transparansi informasi. Informasi mengenai harga dan kualitas produk mudah diakses oleh semua pihak, memungkinkan konsumen membuat keputusan yang informasional dan rasional. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi seperti buruh dan modal dapat dengan mudah bergerak dari satu usaha ke usaha lain tanpa hambatan. Tidak ada hambatan masuk atau keluar. Tidak ada hambatan masuk atau keluar dari pasar bagi produsen baru yang sudah ada, sehingga tidak ada monopoli atau oligopoli. Harga ditentukan oleh pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran tanpa intervensi signifikan dari produsen atau konsumen tertentu. Pasar persaingan sempurna adalah model ideal yang jarang sepenuhnya terjadi di dunia nyata, tetapi membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar. Selanjutnya adalah kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang dianggap menguntungkan bagi para perilaku pasar dan masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada efisiensi alokasi sumber daya. Dalam pasar persaingan sempurna, sumber daya dialokasikan dengan efisien karena harga mencerminkan biaya produksi dan keinginan konsumen.
Produsen yang tidak efisien cenderung keluar dari pasar karena tidak dapat bersaing. Dan yang kedua ada inovasi dan kemajuan teknologi. Persaingan ketat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi produksi. Ini dapat mengarah pada kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada konsumen mendapatkan harga yang rendah. Dalam persaingan sempurna, harga produk mencerminkan biaya produksi, sehingga konsumen mendapatkan harga yang relatif rendah. Adanya banyak penjual juga dapat memberikan konsumen banyak pilihan. Dan selanjutnya ada kebebasan memasuki pasar. Peluang untuk memasuki pasar dengan mudah memberikan insentif bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing. Ini dapat menciptakan lingkungan yang dinamis dan memberikan peluang bagi inovasi baru. Selanjutnya tidak adanya diskriminasi harga. Karena produk homogen, diskriminasi harga tidak efektif dalam jangka panjang. Semua produsen harus menjual produk mereka dengan harga yang sama, yang memberikan keadilan bagi konsumen. Selanjutnya, alokasi faktor produksi yang efisien. Pasar persaingan sempurna membantu dalam alokasi faktor produksi yang efisien, karena perusahaan yang tidak dapat menggunakan sumber daya dengan efisien akan menghadapi kesulitan untuk bertahan dalam persaingan. Kemudian, kemungkinan adanya keseimbangan ekonomi. Pasar persaingan sempurna memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan ekonomi di mana jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi adalah yang paling efisien dari sudut pandang masyarakat. Meskipun pasar persaingan sempurna memiliki kelebihan-kelebihan ini, perlu diingat bahwa kondisi ini jarang terjadi secara murni di dunia nyata. Dan kebanyakan pasar memiliki elemen-elemen dari berbagai bentuk pasar. Selain itu, beberapa kritikus menganggap bahwa dalam beberapa kasus, persaingan sempurna dapat mengabaikan masalah keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Sini saya akan menjelaskan kekurangan pasar persaingan sempurna. Meskipun pasar persaingan sempurna memiliki beberapa kelebihan, ada juga beberapa kekurangan atau kritik terhadap model ini. Berikut adalah beberapa kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kesenjangan pendapat. Dan pasar persaingan sempurna tidak selalu menciptakan distribusi dan pendapatan yang adil. Faktanya, dalam beberapa kasus, persaingan ketat dapat mengakibatkan keuntungan yang tidak merata di antara produsen yang dapat berdampak pada kesenjangan pendapatan. Yang kedua, ketidaksetaraan akses informasi. Asumsi bahwa informasi adalah sempurna dalam pasar persaingan sempurna mungkin tidak mencerminkan kenyataan. Pada kenyataannya, terdapat ketidaksetaraan akses informasi di antara pelaku pasar yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, eksternalitas negatif. Model ini tidak selalu memperhitungkan dampak eksternalitas negatif seperti polusi atau kerusakan lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh kegiatan produksi. Produsen mungkin tidak membayar biaya penuh dari dampak negatif yang mereka timbulkan. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Pasar persaingan sempurna dapat mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, kesenjangan informasi dan kekuatan pasar. Dalam situasi di mana informasi tidak merata atau terlalu mahal untuk diperoleh, pelaku pasar dengan pengetahuan lebih dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, tidak fleksibel terhadap kegagalan pasar. Pasar persaingan sempurna cenderung tidak memiliki mekanisme untuk menangani kegagalan pasar seperti monopoli ilmiah, asimetri informasi, atau eksternalitas. Yang ketujuh, kesenjangan kekuatan tawar pembeli dan penjual. Meskipun model ini mengasumsikan bahwa pembeli dan penjual memiliki kekuatan tawar yang seimbang, dalam kenyataannya kondisi ini tidak selalu terpenuhi. Penjual yang dengan ukuran atau kekuatan pasar yang besar mungkin memiliki keunggulan tawar yang signifikan. Yang selanjutnya ada permintaan. Keterkaitan harga dan kuantitas. Permintaan menunjukkan seberapa banyak konsumen bersedia dan mampu membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga.
Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan umumnya bersifat elastis, yang berarti perubahan harga akan memiliki dampak yang proporsional terhadap perubahan kuantitas yang diminta. Faktor-faktor pengaruh permintaan. Faktor-faktor seperti pendapatan konsumen, preferensi dan harga lainnya, dan faktor-faktor lainnya. Namun, dalam pasar persaingan sempurna, asumsi-asumsi model seringkali menyederhanakan pengaruh faktor-faktor ini. Penawaran, keterkaitan harga dan kuantitas. Penawaran mencerminkan suatu mana produsen bersedia dan mampu menyediakan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran cenderung bersifat elastis. Dalam pasar persaingan sempurna menunjukkan bahwa produsen dapat dengan fleksibel menyesuaikan kuantitas yang ditawarkan sesuai dengan perubahan harga. Faktor-faktor pengaruh penawaran. Faktor-faktor seperti banyak produksi, teknologi, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi penawaran suatu barang dan jasa. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen dianggap sebagai prince taker yang tidak memiliki kekuatan pasar untuk mempengaruhi harga. Titik keseimbangan, harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Harga dan kuantitas keseimbangan terjadi di titik mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Inilah titik di mana kuantitas dan yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Pada titik ini, pasar dianggap mencapai keseimbangan alokasi sumber daya efisien. Manfaat pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dianggap efisien karena dianggap mendorong alokasi sumber daya yang optimal. Harga dan kuantitas diatur oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah atau pihak lain. Penting untuk diingat bahwa kondisi pasar persaingan sempurna seringkali merupakan idealisasi dan bahwa dunia nyata jarang sepenuhnya memenuhi kondisi ini. Faktor seperti keberadaan hambatan masuk, perbedaan produk, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi dinamika pasar secara nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.